sejarah mencatat cikal bakal lahirnya Organisasi Papua Merdeka atau OPM ternyata berawal dari adu domba pemerintahan Belanda yang tak rela melihat Papua bergabung dengan NKRI. Hal itu diceritakan langsung oleh mantan tokoh OPM, Nicholas Jowi. Ia adalah seorang pemimpin Papua yang terpilih jadi wakil ketua Dewan Nugini dan mengatur koloni Belanda di Nugini Belanda. Sejak konferensi perundingan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia pada Oktober 1962, Nicholas bertolak ke Belanda. Ia tak ingin kembali ke tanah kelahirannya sebelum masih terikat dengan Indonesia. Hingga akhirnya ia mendapat kejelasan dari Presiden Amerika John F. Kennedy terkait silsilah cerdiknya Belanda menguasai Sabang sampai Merauke. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. Belanda bungkam dan melarang informasi masuk Papua pada 17 Agustus 1945 yang diresmikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Di dalam sudah termasuk Irian Barat atau Papua. Akan tetapi, pemerintah Belanda berusaha membungkam informasi masuk ke sana. Mereka tak ingin orang Papua tahu bahwa Indonesia telah merdeka, termasuk mereka. Kemerdekaan itu sudah pernah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Itu sudah termasuk Papua juga. Kami sama sekali tidak boleh berbicara dengan orang luar negeri. Kami tidak boleh tahu kalau kami ini orang Indonesia. Belanda melarang. Begitulah kata Nicholas Jowi. Kabar palsu untuk membenci Indonesia. Tak berhenti di situ, Belanda membuat siasat supaya Papua dan Indonesia bermusuhan. Mereka mendoktrin bahwa bangsa Melayu itu berbeda dan tidak layak bergabung. Belanda bilang, kamu itu orang Papua, mereka itu orang Melayu. Itu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja membuat ini supaya permusuhan kami dan Indonesia itu timbul. Begitulah ungkap Nicholas. Selain itu, Belanda juga menjadikan kemerdekaan pada Papua. Pembelotan itu dengan memancing penghuni asli di sana membuat organisasi militer baru. Saya harus mengaku bahwa Indonesia itu musuh. Pemerintah Belanda bilang bahwa, jadi kamu mesti dirikan militer sendiri. Orang Papua didorong dan dipaksa untuk ambil bagian di organisasi terangnya. OPM dibentuk dari Korps Sukarelawan. Kedekatan Nicholas dengan pemerintahan Belanda menjadikannya sebagai orang kepercayaan. Dibentuklah kelompok kecil yang awalnya bergerak sebagai sukarelawan yang berujung organisasi militer kecil. OPM lahir bukan dari keinginan bangsa Papua, tapi dari pikiran beberapa orang serdadu. Semua orang Papua tidak tahu OPM dibentuk oleh suatu golongan kecil, awalnya Korps Sukarelawan. Begitulah ujar Nicholas. Presiden Soekarno meminta bantuan Amerika. Kepemimpinan tanah air di bawah Soekarno, ia merintis negara dengan apik. Tak tanggung-tanggung, demi menyatukan kembali Papua dari tangan Belanda, ia sampai bertandang ke Amerika. Soekarno meminta tolong untuk mengembalikan Papua ke Indonesia sesuai dengan wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York, Belanda Indonesia dihelat konferensi perundingan. Setuju bahwa Kepulauan Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Presiden Soekarno bertemu dengan rombongan ke Massachusetts, bertemu Presiden Kennedy. Lantas pertemuan itu menjadi pertemuan yang baik sekali. Presiden Kennedy bilang, "What can I do for you?" Presiden Soekarno minta Irian dikembalikan ke kita. Lantas Kennedy perintahkan dia punya wakil. Susun suatu rencana konferensi Indonesia Belanda yang harus diakhiri dengan penyerahan kedaulatan dari Papua. Begitulah ucap Nicholas. Belanda gencar mengembangkan OPM. Berkat konferensi tadi, tanggal 1 Mei 1963, United Nations Temporary Executive Authority atau UNTIA resmi menyerahkan wilayah Irian Barat ke Indonesia. Seraya masih tak terima dengan keputusan itu, mereka menguatkan OPM, mendoktrin untuk membuat bangsa sendiri. Nicholas termasuk tokoh besar di dalamnya. Justru karena politik Belanda yang tidak mau lihat Papua masuk Indonesia, mereka jalankan suatu politik di luar kemauan bangsa. Mereka mau Papua bergabung dengan bangsa lain di Pasifik Selatan. Mereka meluaskan bangsa Papua dan menyiapkan lambang kebangsaan. Di antara lain, saya ditunjuk sebagai tanggung jawab bendera bintang kejora.
begitulah papar Nicholas. Kekuasaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semenjak Papua resmi masuk wilayah Indonesia, Nicholas tak terima. Ia angkat kaki dan menetap di kota Delft, Belanda. Sebuah momen luar biasa baginya, berjumpa dengan Presiden Amerika John F. Kennedy. Pikiran Nicholas menjadi lebih terang. Presiden Kennedy menceritakan awal mula Belanda datang, serta kelicikan yang disusunnya selama ini. Ditambah lagi, penjelasan aturan resmi mengapa Papua bisa masuk dalam Indonesia karena masih di wilayah Sabang sampai Merauke. Kennedy bilang kepada saya, "Ya, saya bisa ceritakan itu. Pada tanggal 24 Agustus 1828, pemerintah Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, ambil itu Pulau Papua dengan satu proklamasi. Terangkan itu daerah, masukkan kerajaan Belanda dan masukkan dalam sejarah Hindia Belanda." Dengan kata lain, Hindia Belanda diperluas dari Sabang sampai Merauke. Begitulah pungkasnya. Pada tahun 2010, akhirnya Nicholas kembali ke tanah kelahirannya dan menjadi warga Indonesia. Sebelumnya yang pro kemerdekaan Papua beralih menjadi pro Indonesia. Sebelumnya di tahun 2008, kisah hidup Nicholas Joey ditayangkan sebagai film dokumenter di Belanda mengenai sikap tegasnya yang menolak kedudukan Indonesia atas Papua Barat.